Pemerintah mengejar target 1 juta vaksinasi di bulan Juli dan saya masih bersama dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Profesor Zubairi Zurban. Prof, sebelum kita membahas seputar vaksinasi, ini tadi kita sempat berbincang ada data yang menarik, justru Jakarta ini memang angkanya tinggi tapi untuk perbandingan dengan daerah lain untuk tingkat ketertularannya rendah. Iya, begini. Jumlah kasus harian Jakarta itu lebih tinggi, lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan dengan laporan kasus baru di kota-kota lain, dari provinsi lain kalau dibandingkan untuk DKI. Nah, berarti kita lebih mudah tertular dari Jakarta. Nanti dulu, karena yang dites pertama, yang banyak dites itu Jakarta dibandingkan misalnya, kalau nggak salah kemarin itu yang dites banyak banget, bagus di Indonesia sekitar 70 ribuan. Namun lebih dari 25% yang dites ada di Jakarta. Kemudian yang lebih sebetulnya kalau lebih penting mengenai positivity rate kali ini yang lebih penting untuk menilai risiko penularan. Jadi data yang amat solid begini. Jadi di banyak negara di Amerika dan juga negara lain itu untuk sekolah tatap muka, itu antara lain tergantung dari positivity rate. Kalau kurang dari 5% berarti risiko penularan antar siswa rendah. Karena itu boleh buka sekolah. 8% hati-hati, sekitar 10% harus amat hati-hati. Di atas 10% di negara lain ya. Itu no way, nggak boleh dibuka. Jadi positivity rate itu menunjukkan besarnya juga risiko penularan di daerah tersebut. Dalam hal ini untuk diketahui positivity rate di Jakarta itu dulu pernah rendah, itu pernah di bawah 10%, pernah sekitar 7-8%. Hari kemarin tinggi banget, 20% lebih. Jadi berarti untuk Jakarta risiko penularan amat sangat meningkat dibanding sebelumnya. Kalau gitu lebih gawat dong dari provinsi lain. Tidak, ternyata provinsi lain lebih-lebih lagi, lebih dari 30%. Jadi di rata-rata provinsi di Indonesia itu positivity rate seminggu terakhir itu di atas 30%, jauh di atas DKI. Jadi artinya risiko penularan di provinsi yang lain lebih tinggi. Tapi sekali lagi, apakah berarti Jakarta risikonya rendah? Tidak, di Jakarta juga tinggi banget karena naik dari sekitar 8 ke 20, itu luar biasa naik. Itu berarti risiko penularan di Jakarta amat sangat tinggi. Cuma ingin meluruskan bahwa yang amat tinggi ini masih kalah dibandingkan risiko penularan di provinsi lain. Prof, sekarang kita beralih ke vaksinasi. Apakah kemudian dengan divaksin ini bisa melindungi tubuh kita, masih aman untuk melindungi tubuh kita dari varian mutasi dari virus yang terus bermunculan ini, Prof? Iya, jadi kita harus mulai dulu. Memang vaksinasi untuk apa? Kita divaksin supaya kebal. Kita divaksin supaya setelah divaksin kebal, kalau terkena virus SARS-CoV-2 tidak sakit. Jadi pasti aman. Masalahnya ternyata tidak 100% aman. Itu sebetulnya di awal-awal juga semua orang sudah tahu, cuman kadang-kadang lupa. Kan sebelum diizinkan kan vaksin ini dinilai dulu pakai uji klinik 1, 2, 3. Sebelumnya ada lagi uji hewan, ada lagi uji macam-macam. Nah itu diizinkan beredar kalau efektif menangkal 50%, tidak 100%. Ada yang 65%, ada yang 80%, ada yang 90%. Namun tidak ada satupun vaksin di dunia ini, vaksin terhadap COVID-19 yang 100% efektif. Tapi itu kan teori, itu bukan teori, itu hasil uji klinik tahap 2, tahap 3. Tapi itu kan baru sedikit, kan tahap 2 itu baru ratusan sampai 1.500-an, tahap 3 baru puluhan ribu kan yang divaksinasi, dan yang sakit di dunia ini jutaan. Amerika aja 34 juta lebih, dia hampir 30 juta. Indonesia sudah lebih dari 1,5 juta.
Iya benar, karena itu yang lebih penting adalah data ini namanya post marketing surveillance ataupun namanya pharmacovigilance. Intinya adalah saat ini terbukti, ini angka ya, di Amerika pada akhir April yang sudah divaksinasi 101 juta. Dari 101 juta yang tervaksinasi ini, beberapa bulan kemudian, jadi setelah 1 bulan suntikan kedua, ini ternyata masih ada yang terinfeksi. Kalau lihat angkanya sih rendah banget, 0,00 sekian. Namun kalau dari jumlah orang berapa? 10.000 lebih. Jadi lebih dari 10.000 orang terinfeksi di Amerika setelah 2 kali vaksinasi. Dan dari situ yang meninggal 160 orang. Jadi artinya jangan euforia, jangan overconfident, jangan terlalu percaya diri. Walaupun sudah vaksinasi 2 kali, kita masih bisa tertular. Data penelitian di Inggris yang diterbitkan di majalah Lancet, majalah yang amat sangat bagus kualitasnya, yang impact factor-nya bagus, artinya amat bisa dipercaya, itu menunjukkan bahwa vaksin-vaksin di Inggris itu vaksin apapun, kalau baru suntik 1 kali itu daya lindung terhadap Delta hanya 30%-an, 33% sekitar itu. Namun kalau sudah suntik 2 kali, maka daya lindungnya bagus ternyata. AstraZeneca misalnya bagus banget, 90% lebih, 92% tepatnya. Orang yang sudah divaksinasi AstraZeneca, kemudian sebulan kemudian dan seterusnya itu mempunyai kebal, dan yang kebal itu ternyata banyak banget, 92%. Kalau Pfizer ya sedikit lebih tinggi, 96%. Okay. Artinya kita mau meloncat tinggi. Untuk meloncat tinggi persiapannya kita harus siapin, vaksinnya ada, yang nyuntik ada, orang yang disuntik ada. Tetapi bagaimana di lapangan, bagaimana pengangkutan vaksinnya, bagaimana persiapan di tempat suntiknya. Kalau mau suntik 1 juta itu perlu tenaga nyuntiknya berapa, sudah tersedia belum. Nah itu harus disiapkan dari sekarang ini. Namun perhitungan saya sih bisa dan kita mampu untuk itu. Cuman perlu perlu kerja yang luar biasa, tidak bisa business as usual, tidak bisa bekerja seperti sekarang, harus berlipat kali tenaga yang nyuntik, berlipat kali semangat semuanya, berlipat kali juga pemerintah menyediakan vaksin di lapangan dan mengirim ke daerah-daerah kita, kan daerah Indonesia luas banget. Ya, baik, terima kasih Prof atas waktunya. Dan terima kasih. Seperti tadi yang Prof bilang, tidak bisa bekerja dengan biasa-biasa saja, apalagi virus terus bermutasi. Dan ingat masyarakat juga, ayo bersama-sama membantu pemerintah dengan menerapkan protokol 5M. Dari Jakarta, Tim Liputan JPM TV.